Silakan, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Pak Abram, terima kasih. Ya, udah terima kasih juga Lendra, Wanda, ya, dan teman-teman sekalian yang support, ya. Terima kasih. Saya juga dapat banyak teman-teman dari Lendra dan Wanda, ya. Selalu di-refresh, selalu diperbarui apa yang kita lakukan, teman-teman. Selalu mendapatkan tempat di hati kita masing-masing dan kita lakukan itu dengan satu kesetiaan. Amin. Oke, kita akan masuk ke Intisari Kepemimpinan, edisi W1D2, artinya week 1, hari yang kedua, 5W4S, artinya adalah 5W atau 5 week for success. Yes, thank you teman-teman sekalian perhatiannya. Kita akan mulai teman-teman dengan Discover Your Wise. Ini adalah ilmu murni dari Koden dan Jinge. Teman-teman, banyak penyusup, ya. Semua orang pengen tahu pengajaran-pengajaran dan pengen diajar oleh Kodeni dan Jinge. Nah, bagaimana dengan kita? Sometimes teman-teman, ya, kita harus mengakui bahwa kita kurang menghargai kehadiran Kodeni dan Jinge. Karena kita sudah pikir biasa Kodeni ngomong. Tahu nggak teman-teman? Semua yang dikatakan Kodeni dan Jinge adalah berlian dan mutiara. Itu berlaku untuk kami. Pada saat kami menjadi BE, kami naik menjadi leader, teman-teman, kita selalu catat apa yang Kodeni dan Jinge katakan. Itu kita catat semua. Dan kalau teman-teman mau tahu ya, di belakang ranjang kita itu penuh dengan catatan-catatan kita. Dan kita buka catatan itu ya, 1, 2, 3 lembar aja itu sudah banyak sekali ilmunya. Oke, untuk pagi ini kita akan bicara mengenai Discover Your Wise, yaitu 5 hal yang Kodeni dan Jinge selalu katakan, selalu kumandangkan. Sebelum itu teman-teman, kita mesti tahu dulu bahwa why atau mengapa itu sebenarnya di-trigger oleh 2 hal. Yang pertama adalah yang disebutkan dengan stimulasi. Stimulasi apa? Dan yang kedua adalah inspirasi. Inspirasi apa? Kita akan bicara. Ya, yang pertama, langsung kita masuk. Stimulasi. Stimulasi itu sifatnya efektif dan bersifat sementara. Apakah ini? Ya. Di dalam bisnis kita tahu stimulasi itu adalah kontes. Kontes, lalu ada uang, ya, lalu ada prestasi. Sifatnya sementara, iya. Karena kalau misalkan kita dapat, contoh misalkan closing, ya, itu stimulasi. Kita happy. Tapi kalau tidak closing, kita down. Kita sedih, teman-teman. Sifatnya apa? Sementara. Uang juga sementara. Kemarin kita dapat transferan, ya. Siapa yang di sini yang dapat transferan? Coba ya di chat. Atau yang belum tahu kalau dapat transferan. Oh, saya belum tahu. Boleh nggak apa-apa. Saya gitu ya. Dapat. Ya. Itu sifatnya sementara, teman-teman. Begitu dapat kita happy. Setelah itu ya biasa-biasa aja sih. Nah, prestasi juga sama, teman-teman, ya. Kita dapat nih ceritanya, ya. Waktu itu kita dapat top unit. Pernah kita dapat yang namanya top unit 10 besar. Wah, rasanya happy. Setelah itu biasa-biasa aja. Top agency, top group dari tahun ke tahun. Jadi rasanya biasa. Premier biasa lagi, teman-teman, biasa. Ya. Tetapi ada satu kayak MDRT juga sama, ya. Tetapi ada satu perasaan kalau nggak dapat, waduh, kok nggak dapat ya? Ada seperti itu. Coba teman-teman yang biasa prestasi, contohnya, atau yang belum pernah prestasi dan pengen prestasi, ceritanya seperti itu, coba chat teman-teman. Ya, apakah teman-teman juga mengalami hal yang sama? Jadi kalau misalkan yang biasa katakanlah premier, ya, begitu selesai premier, ya sudah masuk koran, ya sudah gitu rasanya. Seperti itu, ya. Ada yang ngomong rasanya kok kayak 1 hari, rasanya ada 2 hari.
Ada juga yang ngomong, rasanya kok aku happy hanya 1 jam aja ya. Setelah itu ya oke. Nah, kemarin kan ada yang menang tuh Alphathlon, ya. Rasanya juga seperti itu, ya. Yang kadang-kadang heran adalah kalau menang rasanya cuma sebentar, kalau nggak menang sedihnya lama, down-nya lama. Itu ya, seperti itu. Nah, semuanya ini bersifat sementara, teman-teman, yang dinamakan dengan stimulasi. Kalau sedihnya kelamaan, something wrong, teman-teman, ya. Berarti ada sifat-sifat yang suka ya agak lebay gitu ya. Oke, ya. Itu adalah stimulasi, teman-teman. Stimulasi itu penting, penting, teman-teman, ya. Kalau sampai ada di sini teman-teman tidak tergerak, contoh misalkan Alphathlon, aku daftar-daftar aja, tapi nggak menang, ya nggak apa-apa sih. Nah, something wrong. Really, really something very, very wrong. Ya, teman-teman sudah mesti harus tahu ini ada masalah apa ini ya. Oh, kayak begini gitu ya. Nah, mungkin mesti harus konsultasi sama leadernya. Kalau misalkan aku naik, katakanlah sebagai satu BP yang mempunyai BP di bawahnya, ya rasanya ya nggak mesti harus bagaimana sih. Mesti promosi ya boleh, nggak promosi. Nah itu something wrong, teman-teman. Something wrong. Yang tidak tergerak oleh stimulasi, something wrong. Mungkin harus cek nafasnya. Dicek nafasnya. Masih nafas apa kagak gitu loh ceritanya ya. Artinya apa? Stimulasi tidak. Contoh ya, teman-teman pergi ke dokter, kalau medical check up LPK, itu kakinya itu dipukul gitu, pakai palu kecil, tek gitu ya. Itu stimulasi. Kalau tek langsung ya kakinya nendang, itu berarti sarafnya masih oke. Nah, ini juga sama. Kalau sudah tidak tergerak, sekali lagi ya teman-teman, kalau sudah tidak tergerak oleh prestasi, oleh uang, oleh kontes, tidak ada respon, berarti ada masalah. Something wrong with your saraf, ya. Something wrong with your nerve system, gitu ya. Oke. Nah, kita akan bergerak ke yang namanya inspirasi. Nah, oke teman-teman. Inspirasi ini lebih dalam, teman-teman. Dia mendasar dan dia bertahan lama. Inspirasi itu adalah purpose, ya. Teman-teman kerjain bisnis ini karena apa? Jadi saya ulang lagi ya teman-teman, discover your whys ada 2. Ada yang stimulasi, ya itu juga akan menggerakkan teman-teman. Your whys artinya aku mau kerjain bisnis ini dan aku mau berprestasi. Itu prestasi itu penting teman-teman, ya. Tetapi ada yang lebih dalam lagi yaitu inspirasi. Dan inspirasi ini sifatnya mendasar teman-teman. Dan dia bertahan lama, ya. Nah, inspirasi ini kalau di dalam kata-kata yang lain disebut juga purpose. Artinya adalah tujuan. Kemarin kita udah bicara tentang visi. Nah, itu visi juga samanya, ya. Itu inspirasi, teman-teman. Nah, saya bersama dengan C. Susan ya, membuat inspirasi adalah the hope of Indonesia. Artinya kita mengerjakan ini adalah tugas bangsa, tugas negara kita, ya. Sehingga kita tidak gampang-gampang nyerah. Ini penting sekali, teman-teman. Ya. Ada yang inspirasinya, ada purpose-nya adalah untuk orang tua. Saya ingin untuk membagikan orang tua saya selagi mereka masih ada di dunia ini. Bagus, bagus sekali. Ada yang inspirasinya adalah anak. Oh, saya pengen anak saya mempunyai kehidupan yang saya tidak pernah punyai pada waktu saya kecil. Baik itu secara waktu maupun secara fasilitas. Oh, teman-teman, itu bertahan sangat-sangat lama, ya. Pada awal-awal saya kerjakan bisnis ini, apakah sudah the hope of Indonesia? Belum, teman-teman. Ya, inspirasi saya adalah anak-anak saya. Saya S1 di IPB, teman-teman. Saya pengen anak-anak saya itu mempunyai kehidupan yaitu S1-nya di luar negeri. Dan bukan cuma di luar negeri, karena kalau luar negeri itu bisa di Papua, yang sebelah kanan itu ada Papua Nugini, teman-teman, itu juga luar negeri ya. Atau itu tuh Timor Leste, nah itu juga luar negeri ya. Atau negara-negara yang lain yang lebih terbelakang dari Indonesia juga luar negeri ya. Bukan itu ya. Luar negerinya juga luar negeri yang mempunyai culture sama kebudayaan, kemajuan teknologi dan kemajuan civilization yang lebih daripada Indonesia, sehingga bisa melihat dunia maju
dan juga universitasnya dipilih ya top 50. Teman-teman bisa ubah itu menjadi top 100 ya. Itu adalah pilihan teman-teman. Tetapi untuk anak saya itu adalah purpose saya ya. Sekali lagi saya juga komunikasikan dengan anak saya, terutama kalau misalkan anaknya memang mampu ya. Kalau misalkan anaknya nggak mampu ya nggak usah gitu ya. Pak, aku sudah selesai ini, aku tetap mau di universitas yang dekat-dekat sini aja, boleh? Boleh, ya. Ada universitas, ya, kalau Kode ini sering kali ngomong ya, Universitas Petromax. Ya, nggak apa-apa juga, terserah ya teman-teman ya. Apa itu adalah satu pilihan kita, ya. Nah, purpose ini, teman-teman, itu juga mesti kita cek, ya. Apakah kita itu ada inspirasi di sini? Kalau tidak ada inspirasi ceritanya, contoh misalkan, saya akan bicara mengenai hal ini itu dari hati ke hati bersama dengan teman-teman yang di sini. Saya pernah teman-teman ya bicara ini dengan salah satu BP, saya tidak akan sebutkan namanya ya, dan saya kaget begitu saya bicara mengenai inspirasi. Sebenarnya kamu kerjain bisnis ini kenapa ya? Ya untuk ya income lah ya sampingan gitu. Kamu ada kepikiran kah buat anakmu gitu? Lama gitu. Saya bilang universitas gitu. Anak istrimu bagaimana? Ya enggak sih, kayaknya enggak gitu-gitu. Waduh, saya pikir ini ada masalah. Benar-benar ada masalah teman-teman. Ya, berarti inspirasi atau purpose-nya itu sangat kecil atau bahkan tidak ada. Nah, begitu seperti itu, saya coba tanyakan, oke lah untuk buat dirimu sendiri mungkin ya kamu nggak kepikiran, bagaimana dengan anak istrimu? Anak istrimu kan juga pengen untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Dan jawabannya itu sangat-sangat mengejutkan. Ya, nasib mereka lah punya bapak atau punya suami seperti saya. Waduh, teman-teman, itu sudah BP loh. Ya, memang istrinya yang lebih aktif, saya tahu. Cuman suaminya ini mestinya harus kita bisa menangkan. Tetapi ternyata suaminya tidak mempunyai inspirasi, tidak mempunyai purpose, ya. Dan itu betul-betul terjadi, teman-teman. Ya. Jadi seakan-akan ya memang sial-sialnya istri sama anak-anaknya aja karena tidak mempunyai seorang bapak atau suami yang mempunyai purpose. Nah, ini sebenarnya bisa untuk introspeksi buat diri kita sendiri. Karena purpose ini penting sekali. Purpose ini adalah satu hal yang membuat teman-teman bangun pagi dan bersemangat. Ya, walaupun katakanlah ya dari hari ke hari teman-teman ada ya yang tidak sesuai dengan harapan. Contoh misalkan COL. Waduh, kok dapat COL ya? Padahal sebenarnya nggak apa-apa loh nasabahku. Contoh katakanlah. Teman-teman ditolak pada saat teman-teman rekrut. Udah rekrut oke ceritanya, mau tanda tangan ACL aja kok ya lama gitu ya. Nah, ini semuanya teman-teman ya membuat kita secara stimulasi itu off. Tetapi secara inspirasi kalau teman-teman kuat, teman-teman akan jalan terus. Demi anakku, ya. Aku betul-betul pengen supaya orang tuaku mempunyai kehidupan pensiun yang enak. Aku pengen membahagiakan mereka. Nah, itu seperti itu teman-teman. Oke? Nah, kita akan lewatin lagi, masuk ke dalam yang namanya cinta. Nah, ini kita bahas lebih dalam lagi tentang inspirasi. Ya. Kalau tentang stimulasi, teman-teman sudah jago lah ya. Nah, cinta ceritanya, ini ada dua hal teman-teman kalau kita bicara. Karena cinta itu sebenarnya inspirasi, hanya banyak orang berpikir cinta itu tidak seperti inspirasi yang kita pikirkan. Contoh, apa bedanya fall in love dengan stay in love? Coba dijawab. Fall in love dan stay in love. Jatuh cinta ceritanya. Dengan stay in love, dengan bagaimana kita merawat cinta. Ya, ini agak dalam teman-teman ya. Makanya chatnya saya rasa itu hati-hati nih. Ini mau ngomong apa ini? Sesaat dan abadi. Oke. Nah, ganteng, cantik ceritanya itu adalah stimulasi. Jadi begitu teman-teman ceritanya ya, melihat orang, ini kok kayaknya jatuh cinta ya. Kamu tanyain kenapa? Habis dia ganteng sih, habis dia cantik ya. Waduh, kalau sudah dapat kadang-kadang tidak menghargai. Loh kenapa? Karena dia hanya fall in love, tidak stay in love. Ya.
Jadi dia itu ceritanya ya hanya melihat luarnya saja, hanya mau dapat perasaan, gue udah dapet nih dia, gue tembak dia dan dia mau nih, ya seperti itu. Nah, padahal teman-teman tahu bahwa stimulasi itu bersifat sementara. Akhirnya apa? Nih, teman-teman pernah dengar ya orang ngomong, aduh aku benci, 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 benci. Nah, kayak gitu tuh kadang-kadang kayak gitu. Ternyata, oh dia ganteng, ya. Cuman, aduh, Mak, ya. Ternyata dia itu joroknya setengah mati loh ya. Oke. Dia cantik nih ceritanya, tapi kalau ngomong, waduh, ya. Nah, seperti itu. Akhirnya jadi kita tahu ya, itu bukan inspirasi. Nah, setelah benci, 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 katakanlah ya, oh bisa acuh tak acuh. Udah terserah dialah, dia mau kemana-mana terserah. Ya, dia kalau mau sama orang lain juga nggak apa-apa. Seperti itu loh teman-teman. Jadi fall in love dengan stay in love itu beda. Ya, kita bicara inspirasi itu stay in love, teman-teman. Get married dengan take care of family is a two different thing. Ya, bukan cuman get married terus habis itu faithful ya, bukan cuman itu, bukan cuman setia aja. Tetapi ternyata untuk mempertahankan cinta di dalam satu pernikahan itu perlu yang namanya maintenance, teman-teman. Gimana kalau misalkan terjadi satu fight, terjadi suatu pertengkaran, gimana kalau pasangan Anda ngomong, "Gua pokoknya minta cerai hari ini. Udah, ya. Gua nggak mau lagi sama lu." Nah, seperti itu. Gimana? Ya, saling menyakiti akhirnya kan seperti itu kan. Nah, inspirasilah yang terbesar dari ini adalah cinta. Gimana kita bisa mempertahankan satu prinsip bahwa kita itu tuh mencintai ceritanya bukan untuk 1-2 hari, 1-2 tahun, tetapi selamanya. Ini kayaknya berat banget nih ya. Oke, kita entengin ya. Bagaimana dengan contoh masalah yang gym membership aja deh ya. Di sini kan ada orang-orang yang suka nge-gym ya. Sign up untuk gym membership itu beda dengan konsisten ya, datang ke gym dan latihan. Latihan ya, bukan datang ke gym cuma nonton TV terus ngobrol sama minum. Bukan gitu ya. Oke. Dan latihan ceritanya dengan baik ya 3 kali dalam seminggu. Beda? Oke. Sign up untuk gym artinya aku pengen sehat, gue pengen sehat. Oke, membership ya. Ya, aku ikut, aku daftar. Nah, itu adalah stimulasi, teman-teman. Sama seperti get married ya. Waduh, aku pengen banget nih kalau married kayak tadi ya, teman-teman ya. Wah, ini pakainya putih ya, semuanya rotinya putih, semuanya putih. Nah, itu adalah stimulasi. Tetapi untuk take care of family adalah inspirasi. Sign up untuk gym member juga sama. Itu adalah stimulasi. Banyak itu kalau bulan Januari membership untuk gym itu meningkat tajam, teman-teman. Kenapa? Karena ada yang namanya New Year Resolution. Ya, Desember itu dia berpikir, tahun depan gue mau fit. Ya, tahun depan nih ya ceritanya ya, gue pengen badan gue bagus. Oke, bulan Januari, hari pertama tanggal 1, sign gym membership. Nah, setelah itu datangnya 3 kali, teman-teman. 3 kali, 4 kali bahkan ya. Bisa setiap hari datang ke membership. Nah, makin lama makin berkurang. Lama-lama nggak pernah datang. Ya, kenapa? Karena inspirasi tidak ada di situ. Oke. Nah, kalau punya anak juga sama. Ya, aku pengen punya anak ya, istri mengandung ceritanya ya, dengan seneng gitu ya ceritanya ya. Habis itu besarin anak ya. Mulai, waduh ini besok masih kerja ya, gimana caranya ya? Ini masih nyusuin lagi anaknya ya, masih pakai susu botol, ya digendong-gendong. Gimana kalau anak itu udah gede, teman-teman? Gimana kalau anak itu di depannya teman-teman ngomong ya, I hate you. Cuman gara-gara dia, nanti ya, mainnya nanti, sekarang belajar dulu. I hate you. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, gimana kalau ngomong, I can deal with you. Ya, you so obsolete. Ya, seperti itu. Gimana? Teman-teman rasain, ya, rasain inspirasinya. Apakah teman-teman tetap mencintai? Oh iya dong, saya tetap mencintai. Ya, apakah teman-teman bisa menerima? Oke. Nah, sekarang saya balik ke bisnis kita. Koden sama Ci Inge ceritanya.
menjadi satu leader yang besar ceritanya, ya, itu juga mengalami hal-hal seperti ini. Bagaimana jalan hidup dari Ko Denny dan Ci Inge, ya saya akan ceritakan di sini teman-teman. Yang saya mau ceritakan di sini, sebenarnya kalau Ko Denny sama Ci Inge mau pensiun, itu anytime, teman-teman. Anytime, uang sudah ada, ya, sudah terbentuk kerajaan. Tetapi kalau Ko Denny sama Ci Inge masih mau urus kita, masih mau membimbing kita, itu semua karena cinta. Jadi teman-teman mulai sadar ya di sini, bahwa ini bukan bisnis ecek-ecek teman-teman, bukan bisnis kaleng-kaleng, ya. Ini adalah bisnis cinta. Ini inspirasinya ada di sini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya cinta yang besar, teman-teman akan mempunyai grup yang besar. Ya, dan sekali lagi cinta adalah inspirasi. Oke, coba yang setuju, coba katakan setuju. Kita chat-chat dulu, teman-teman, ya. Oke, materinya lumayan berat ya, teman-teman ya. Oke ya. Nah, kita masuk lebih dalam lagi ya. Ada yang lebih dalam lagi. Ada yang lebih dalam lagi, ya. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Anggap semua cinta, ya, mungkin pasangan, ya, anak atau kalah orang tua ceritanya, ya. Ini adalah cinta yang kita punya untuk inspirasi, ya. Belum sampai ke negara, belum sampai kepada Tuhan, ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Pertama adalah kita mesti bahas ada salah kaprah. Ini salah kaprah penting sekali, ya. Banyak yang menggunakan cinta ini sebagai alasan kegagalan. Ini ya teman-teman, teman-teman lihat tanda-tandanya. No judging ya, no judging ya. Saya kalau bicara di sini, saya bicara untuk semuanya, tidak ke satu-satu individu ceritanya, atau saya menghakimi satu persatu. Tidak ada seperti itu. Kasus saja, kasus. Ini ada satu PE ceritanya, ini kejadian betul, saya nggak akan sebut orangnya, ya. Dia mempunyai satu masalah, ya. Dia bilang gini, dia nggak bisa training. Loh, kenapa nggak bisa training? Saya mesti susuin anak saya. Masuk akal, teman-teman? Masuk akal. Cuman saya kasih tambahan ya, teman-teman ya. Anaknya sudah 2 tahun. Masih masuk akal? Coba. Terus mesti disusuin setiap 1 jam. Masuk akal? Loh, susuin itu contoh misalkan 1 kali, contoh misalkan, saya juga nggak tahu itu susunya masih keluar apa enggak, tapi pada intinya teman-teman, ya, kenapa itu menjadi satu alasan dia tidak bisa training, padahal trainingnya juga pakai Zoom. Aneh kan? Aneh sekali, ya. Contoh nih katakanlah, ya, anak udah SMP, SMA, nggak bisa training gara-gara mesti anter. Dan sudah anter, mesti ditungguin di sekolah. SMP, SMA. Itu suatu pengkondisian, ya, bahwa anak ulangan ceritanya, papi mami yang belajar, itu suatu pengkondisian. Ini, yuk tak tambahin lagi. Ya, orang tua tadi kan kita udah ngomong bahwa hormat sama orang tua, betul, sayang sama orang tua, oke. Orang tua kalau misalkan sakit berat, kita mesti harus dampingi. Itu betul. Saya completely setuju, teman-teman. Kalau benar-benar sakit berat, tidak ada yang take care. Mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, silahkan. You take care orang tua, itu adalah tugasmu. That's your duty. Tetapi kalau contoh nih teman-teman, orang tua sebenarnya bisa diantar, contoh nih katakanlah, untuk belanja sama sopir, katakanlah, atau sama saudara yang lain. Enggak, you mesti harus antar orang tua dan harus ikut belanja, dan itu bisa setiap hari. Dan itu selalu pada saat jam-jam training. Nggak masuk akal, teman-teman. Itu bukannya you menjadikan reason ceritanya, tetapi excuse. Bukan menjadi penyebab Anda sukses, tetapi menjadi alasan Anda tidak sukses atau gagal di sini. Nah, itu lihat ya tanda-tandanya. Sekali lagi no judging ya. BE-BE itu bisa menjadi batu sandungan buat teman-teman kalau teman-teman tidak tahu dan tidak bisa lihat tanda-tandanya. Oke, teman-teman ya. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Makin dalam ya. Oke ya. Nah, yuk teman-teman lihat. Salah kaprah yang kedua adalah ya, membuat diri sendiri menjadi korban. Sekali lagi, no judging, teman-teman lihat lagi.
secara teliti, ya. Contoh nih misalkan ada yang ngomong, buat saya suami dan anak-anak mesti terawat, ya. Kalau saya sendiri biarlah saya kusut masai, ya, amburadulan gitu ceritanya, amburadul lah ceritanya seperti itu, ya. Itu kata seorang istri. Menurut teman-teman, apakah ini benar? Ada seorang suami ceritanya, ya. Biar saya kerja deh keras ya, nggak usah makan ya sampai sakit ya, biar istri saya punya gelang emas, cincin berlian, anak-anak saya bisa pakaiannya keren-keren gitu. Menurut teman-teman bagus. Tapi ada loh yang seperti itu, ya. Ada satu cerita yang beredar ya tentang ada seorang namanya Abdul Kalam, ya. Teman-teman pernah dengar Abdul Kalam? Saya akan bacakan teman-teman ya. Sini ada di tempat saya. Ini cerita yang legendaris ya. Kadang-kadang kita sendiri jadi ada bingung. Ini sebenarnya bagus loh ini ceritanya ya, inspirasi loh ya. Oke, saya bilang gini ya. Mantan Presiden India, Dr. Abdul Kalam berkata, pada waktu aku masih kecil, ibuku memasak makanan untuk kami. Suatu malam dia membuat makanan malam, ya makan malam. Setelah seharian bekerja keras, ibu meletakkan sepiring sapi dan roti gosong di depan ayahku. Aku menunggu untuk melihat apakah ada respon negatif terhadap roti gosong itu. Ternyata ayahku tenang saja dan makan rotinya sambil bertanya padaku bagaimana hari-hari di sekolah. Aku tidak ingat apa yang kukatakan padanya malam itu. Tapi aku ingat, aku mendengar ibu meminta maaf kepada ayah atas roti yang kosong itu. Aku tidak akan pernah lupa ayah katakan, sayang, aku suka dengan roti gosong. Nah, malamnya aku mencium ayah mengucapkan selamat malam. Aku bertanya-tanya, apakah ayah benar-benar menyukai roti yang kosong? Ayah memelukku. Ibumu melalui hari yang berat dan pekerjaan yang harian dari bangun sampai tidur lagi. Ibu tentu benar-benar lelah. Roti gosong tidak pernah menyakiti siapapun. Kata-kata kasarlah yang menyakiti. Tahukah, nak, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna dan orang-orang yang tidak sempurna. Ayah pun bukan laki-laki yang sempurna. Dan setelah belajar menerima ketidaksempurnaan itu. Nah, teman-teman yang lain sampai ke bawah saya nggak akan bacakan. Pada intinya sebenarnya kalau teman-teman lihat dan teman-teman ketik, Abdul Kalam itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan banyak ceritanya, semua cerita-cerita yang mengharu biru. Gimana ayah itu ya nasinya jatuh lalu dimakan bersama dengan pasir kayak gitu. Nah, itu cerita-cerita yang lebay gitu loh teman-teman. Jadi ayahnya ini makan roti gosong terus akhirnya kena kanker. Nah, kan racun kan jadinya gitu loh. Itu kan ngapain kalau misalkan roti gosong ya tolong dihilangin lah gosongnya atau gimana gitu. Cerita-cerita yang seperti ini ada yang orang tua ngomong makan nasi garam aja asal anak-anak makan steak. Itu gak masuk akal. Cintai dirimu sendiri. Ya, kalau nasinya basi nggak usah dimakan, dibuang aja. Istri-istri rawat tubuh, ya. Kalau tubuh lebih terawat, suami-suami juga lebih happy. Betul suami-suami? Tolong di chat, ya. Nanti suami-suami di sini. Saya senang kalau misalkan istri saya rawat tubuh, ya. Nggak gitu-gitu amat lah, please. Nah, suami-suami juga rawat tubuh, ya, olahraga, jaga makan, istirahat supaya apa? Tetap sehat. Kalau tetap sehat, nggak jadi beban dari keluarga. Kan penting teman-teman, cintai dirimu, ya. Saya dengan bangga menyatakan bahwa saya mencintai diri saya loh. Dan saya mencintai diri saya cukup, ya, sehingga bisa memberikan hadiah-hadiah pada diri saya sendiri. Dengan sadar, teman-teman. Ya, ada orang ngomong kamu jangan egois loh. Egois dengan mencintai diri sendiri itu suatu hal yang berbeda. Kedua hal ini berbeda. Egois itu ceritanya mau untuk dirinya tapi orang lain dia tidak mau. Nah, itu egois. Kalau semuanya ceritanya secara balance ya, sesuai dengan porsinya masing-masing diberikan, itu bukan egois teman-teman, itu bijak. Ya, mencintai diri sendiri adalah bijak. Oke, teman-teman. Ya, hari ini memang materinya sangat tough karena ini semua ilmu murni dari Koden ya. Teman-teman supaya tahu bahwa Koden itu mengajar kami sedemikian sehingga kami ini bisa mendapatkan keberhasilan-keberhasilan yang kami dapatkan sekarang ini. Terima kasih pada Koden dan Ci Inge ya. Kita masuk ke dalam pengakhiran ya, teman-teman ya. Maksudnya bentar lagi mau diakhiri ya. Nah, teman-teman,
banyak yang masih ragu-ragu untuk menyampaikan bahan Discover Your Wise. Saya sendiri pengen supaya teman-teman kita bisa melakukan hal ini. Saya tidak tahu apakah besok atau besok lagi. Kita akan coba betul-betul teman-teman menyampaikan Discover Your Wise dengan baik. Dan kita bersama-sama kita bisa mendeliver ini kepada para BE kita ya yang ada di sini. Atau para BP-BP kita yang masih baru. Udah tahu ya teman-teman bahwa stimulasi dan inspirasi itu membentuk wise kita, atau dalam istilah itu mengapa, dalam bahasa Indonesianya adalah mengapanya kita ya. Udah tahu bahwa cinta pada pasangan, orang tua, pada anak ya, itu juga cinta pada diri sendiri ya. Maka teman-teman coba ya, dengan semuanya ini sudah demikian jelas, teman-teman discover your wise dulu. Sebelum teman-teman membantu para BE, para BP untuk discover why-nya mereka atau mengapanya mereka. Ya, bahan yang kami sudah sharingkan, pelajari lagi teman-teman. Ya, itu adalah satu tugas teman-teman, pelajari lagi dan betul-betul teman-teman dapetin esensinya. Yes, aku tahu esensinya. Ya. Dengan demikian teman-teman dapat lebih powerful untuk bisa membantu orang-orang, teman-teman menemukan inspirasi dan stimulasi mereka. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Cukup. Kembali pada Pak Abram.